Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prilly Safa Marwa dengan NIM A1C22039. Saya berasal dari kelas R002 angkatan 2022. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi tentang pendekatan belajar, yaitu Aiki, Eski, Eki, Ceki, dan Aiki. Yang pertama, saya akan menjelaskan materi tentang Aiki. Aiki adalah singkatan dari Intellectual Quotient, yang artinya taraf kecerdasan intelektual. Aiki merupakan suatu indikator untuk mengukur kecerdasan seseorang, yaitu kecerdasan yang terbentuk atas proses pembelajaran dan pengalaman hidup. Sedangkan tokoh-tokoh dari Aiki ini adalah yang pertama Francis Galton, yang kedua Alfred Binet, yang ketiga Howard Gardner. Menurut Howard Gardner, ada 8 jenis kecerdasan manusia. Yang pertama, kecerdasan linguistik, contohnya menulis, bicara, dan membaca. Yang kedua, kecerdasan matematik atau logika, contohnya mengenal konsep-konsep matematika seperti penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan perkalian. Yang ketiga, kecerdasan spasial, contohnya arsitek, pelukis, fotografer, pilot. Yang keempat, kecerdasan kinetik dan jasmani, contohnya memperbaiki mobil, olahraga, dansa. Yang kelima, kecerdasan musikal, contohnya seperti penyanyi, penyair. Yang ketujuh, kecerdasan intrapersonal, contohnya menganalisis kelebihan dan kekurangan. Dan yang kedelapan, kecerdasan naturalis, contohnya seperti senang berkebun, memelihara hewan, dan lain-lainnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang SI. SI atau lebih tepatnya disebut SI, yaitu kepanjangan dari Spiritual Intelligence, yang artinya kecerdasan spiritual. Pengertian SI ini dikemukakan oleh 6 tokoh. Yang pertama, Zohar dan Marshall. Mereka berpendapat bahwa kecerdasan spiritual adalah kecerdasan yang bertumpu pada bagian dalam diri kita yang berhubungan dengan kearifan di luar ego atau jiwa sadar. Yang kedua, menurut Sinetar, mendefinisikan kecerdasan spiritual dengan istilah yang berbeda tetapi dengan makna yang sama. Menurut Sinetar, kecerdasan spiritual adalah pikiran yang terinspirasi dan mendorongkan dorongan dari deines atau pengalaman ketuhanan yang semua manusia menjadi bagian darinya. Yang ketiga, Mujib dan Muzakir mengungkapkan bahwa kecerdasan spiritual lebih merupakan konsep yang berhubungan bagaimana seseorang cerdas dalam mengelola dan mendayagunakan makna-makna, nilai, dan kualitas-kualitas kehidupan spiritualnya. Keempat, menurut Sukidi, yang menyatakan bahwa kecerdasan spiritual dapat mengarahkan ke puncak kearifan spiritual dengan bersikap jujur, toleransi, terbuka, penuh cinta, dan kasih sayang kepada sesamanya. Yang kelima, menurut Aziz dan Mangestuti, kecerdasan spiritual adalah suatu bentuk kecerdasan dalam memahami makna kehidupan yang dicirikan dengan adanya kemampuan yang bersifat internal dan eksternal. Yang keenam, menurut Do dan Walsh, menjelaskan dalam bahasa yang lebih sederhana bahwa kecerdasan spiritual adalah dasar bagi tumbuhnya harga diri, nilai-nilai, moralitas, dan rasa memiliki. Menurut Mahanaya, ada beberapa ciri-ciri orang BRSQ tinggi, antara lain memiliki prinsip dan visi yang kuat. Yang kedua, mampu melihat kesatuan dan keragaman. Yang ketiga, mampu memaknai setiap sisi kehidupan dan mampu mengelola serta bertahan dalam kesulitan dan penderitaan. Orang yang BRSQ tinggi memiliki prinsip utama, yaitu yang pertama, prinsip kebenaran. Yang kedua, prinsip keadilan. Yang ketiga, mampu melihat kesatuan dan keragaman. Yang keempat, mampu memaknai setiap sisi kehidupan. Dan yang kelima, mampu mengelola serta bertahan dalam kesulitan dan penderitaan. Yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang Eki. Eki merupakan singkatan dari Emotional Quotient, yang artinya kemampuan seseorang untuk mengenali, mengendalikan,
dan menata emosi serta perasaan, baik itu perasaan sendiri maupun perasaan orang lain. Pengertian kecerdasan emosional dikemukakan oleh beberapa tokoh. Yang pertama, menurut Howard Gardner, terdapat 5 pokok utama dari kecerdasan emosional seseorang, yakni mampu menyadari dan mengelola emosi diri sendiri, memiliki kepekaan terhadap emosi orang lain, merespon dan bernegosiasi dengan orang lain secara emosional, serta dapat menggunakan emosi sebagai alat mampu untuk memotivasi diri. Selanjutnya, menurut Salovey dan Mayer, mendefinisikan kecerdasan emosional sebagai suatu jenis kecerdasan sosial yang melibatkan kemampuan menangkap perasaan sosial pada diri sendiri dan orang lain. Yang ketiga, menurut Goleman, kecerdasan emosional merujuk kepada kemampuan mengenali perasaan kita sendiri dan perasaan orang lain, kemampuan memotivasi diri sendiri, dan kemampuan mengelola emosi dengan baik pada diri sendiri dan dalam hubungan dengan orang lain. Menurut Daniel Goleman, mengklasifikasikan kecerdasan emosional atas 5 komponen penting. Yang pertama, mengenali emosi. Yang kedua, mengelola emosi. Yang ketiga, motivasi diri sendiri. Yang keempat, mengenali emosi orang lain. Dan yang kelima, membina hubungan. Selanjutnya, faktor-faktor kecerdasan emosional. Goleman menjelaskan ada beberapa faktor kecerdasan emosional individu. Yang pertama, lingkungan keluarga. Kehidupan keluarga merupakan sekolah pertama dalam mempelajari emosi. Kecerdasan emosi dapat diajarkan pada saat masih bayi melalui ekspresi. Yang kedua, lingkungan non-keluarga. Hal ini yang terkait adalah lingkungan masyarakat dan pendidikan. Kecerdasan emosi ini berkembang sejalan dengan perkembangan fisik dan mental anak. Pembelajaran ini biasanya ditujukan dalam suatu aktivitas bermain sebagai seseorang di luar dirinya dengan emosi yang menyertai keadaan orang lain. Menurut Ledov, faktor-faktor yang mempengaruhi kecerdasan emosi antara lain. Yang pertama, fisik. Secara fisik, bagian yang paling menentukan atau paling berpengaruh terhadap kecerdasan emosi seseorang adalah anatomi saraf emosinya. Bagian otak yang digunakan untuk berpikir yaitu konteks atau kadang-kadang disebut juga neokonteks, sebagai bagian yang berada di bagian otak yang mengurusi emosi yaitu sistem limbik. Tetapi sesungguhnya antara kedua bagian inilah yang menentukan kecerdasan emosi seseorang. Yang kedua, psikis. Kecerdasan emosi selain dipengaruhi oleh kepribadian individu juga dapat dipupuk dan diperkuat dalam diri individu. Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat 2 faktor yang dapat mempengaruhi kecerdasan emosi seseorang, yaitu secara fisik dan secara psikis. Selain faktor-faktor yang mempengaruhi kecerdasan emosional, juga terdapat dampak kecerdasan emosional. Dampak kecerdasan emosional yang terlalu tinggi. Yang pertama, sulit memberi dan menerima kritik yang negatif. Hal ini dikarenakan orang yang memiliki kecerdasan emosional yang tinggi memiliki empati yang tinggi pula. Oleh karena itu, ketika akan memberikan kritik yang tajam, mereka selalu memikirkan dampak terhadap orang lain, hingga enggan memberikan kritik. Begitupun saat menerima kritik negatif, orang yang memiliki kecerdasan emosional yang tinggi tidak akan merasa sedang dikritik. Dampak yang kedua, orang yang memiliki kecerdasan emosional yang tinggi memiliki tingkat kreativitas yang rendah. Hal ini dikarenakan mereka cenderung menyukai kerja secara kelompok dan tidak ingin menunjukkan diri. Dampak ketiga yaitu selalu menghindari risiko. Hal ini dikarenakan orang yang memiliki kecerdasan emosional yang tinggi, mereka memiliki kendali diri yang kuat dan selalu menimbang dengan cermat atas apa yang mereka lakukan. Dampak negatif dari rendahnya kecerdasan emosional bisa mempengaruhi kesehatan fisik. Hal ini dikarenakan ujung dari gangguan emosional, salah satunya stres. Dampaknya bisa menjadi penyakit kurangnya imun, jantung, hingga tekanan darah tinggi. Selain itu, kesehatan fisik juga mempengaruhi kesehatan mental. Misalnya, bisa membuat depresi hingga susah bersosialisasi dengan orang lain. Yang keempat,
saya akan menjelaskan tentang CEQI. CEQI merupakan singkatan dari Creativity Quotient, yang artinya kecerdasan kreativitas. Faith Poniman, Indrawan Nugrogo, Jamil Azaini menyatakan bahwa Creativity Quotient diukur untuk mengetahui tingkat kreativitas seseorang. Kreativitas adalah potensi seseorang untuk memunculkan sesuatu yang penemu-penemu baru dalam bidang ilmu dan teknologi, serta semua bidang usaha lainnya. Terdapat 5 ciri-ciri kecerdasan kreativitas. Yang pertama, kelancaran, kemampuan memproduksi banyak ide. Yang kedua, keluasan, yaitu kemampuan untuk mengajukan bermacam-macam pendekatan jalan pemecahan masalah. Yang ketiga, keaslian, kemampuan untuk menghasilkan gagasan orisinil. Yang keempat, penguraian, kemampuan mengurangi sesuatu secara terperinci. Yang kelima, perumusan kembali, kemampuan untuk mengkaji kembali suatu persoalan melalui cara yang berbeda dengan yang sudah lazim. Selain ciri-ciri, ada unsur kecerdasan kreativitas, yaitu terdapat 2 unsur kreativitas. Yang pertama, kepasihan yang ditujukan oleh kemampuan menghasilkan sejumlah besar gagasan dan ide, pemecahan masalah secara lancar dan tepat. Yang kedua, keluasan, yang pada umumnya mengacu pada kemampuan untuk menentukan gagasan atau ide-ide yang berbeda dan luar biasa untuk memecahkan suatu masalah. Seseorang manusia yang kreativitas akan terbuka pikiran dan imajinasinya. Beberapa pengamat yang memiliki rasa humor merasakan bahwa manusia butuhkan untuk menciptakan sesuatu yang berasal dari keinginannya untuk hidup di luar kemampuan mereka. Namun, penelitian mengungkapkan bahwasanya manusia berkreasi adalah karena adanya kebutuhan dasar seperti keamanan, cinta, dan penghargaan. Selanjutnya, hambatan untuk menjadi lebih kreatif. Banyak faktor yang menyebabkan seseorang yang seharusnya berpikir kreatif tetapi terhambat. Misalnya karena ada faktor kebiasaan, waktu, banyak masalah, tidak ada lagi masalah takut gagal, kebutuhan akan sebuah jawaban sekarang, kegiatan mental yang sulit diarahkan, takut bersenang-senang, dan juga karena kritik dari orang lain. Selain itu, ada cara memunculkan gagasan kreatif. Monsalihin mengatakan bahwa ada beberapa cara memunculkan gagasan kreatif. Yang pertama, kuantitas gagasan. Teknik-teknik kreatif dalam berbagai tingkatan keseluruhannya bersandar pada pengembangan pertama, sejumlah gagasan sebagai suatu cara untuk memperoleh gagasan yang baik dan kreatif. Yang kedua, teknik brainstorming merupakan cara yang banyak digunakan, tetapi juga merupakan teknik pemecahan kreatif yang tidak banyak dipahami. Yang ketiga, sinektik, suatu metode atau proses yang menggunakan metafora dan analogi untuk menghasilkan gagasan kreatif atau wawasan segar ke dalam permasalahan. Maka, proses sinektik mencoba membuat yang asing menjadi akrab dan juga sebaliknya. Yang keempat, memfokuskan tujuan. Membuat seolah-olah apa yang diinginkan akan terjadi besok telah terjadi saat ini dengan melakukan visualisasi yang kuat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang AIKI atau singkatan dari Adversity Quotient, yang artinya kemampuan yang dimiliki seseorang, baik fisik ataupun psikis, dalam menghadapi permasalahan yang sedang dialami. AIKI dimiliki seseorang dapat digunakan untuk mengarahkan diri, mengubah cara berpikir, dan mengambil tindakannya ketika menghadapi suatu hambatan ataupun kesulitan. AIKI yaitu kemampuan seseorang dalam merespons suatu tantangan dalam kehidupannya untuk mencapai keberhasilan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan Adversity Quotient menurut tokoh. Yang pertama, pendapat Stoltz menjelaskan adversity quotient adalah kecerdasan seseorang dalam menganalisis rintangan atau kesulitan secara teratur. AIKI membantu hidup memperkuat kemampuan dan ketekunan dalam menghadapi tantangan hidup sehari-hari. Selain itu, Nassori menjelaskan adversity quotient merupakan seseorang dalam menggunakan kecerdasan untuk mengarahkan, mengubah cara berpikir dan tindakannya ketika menghadapi hambatan dan kesulitan yang bisa menyengsarakan dirinya.
Adversity dalam Kamus Bahasa Inggris berarti kesengsaraan dan kemalangan, sedangkan quotient diartikan sebagai kemampuan atau kecerdasan. Sedangkan menurut Stolz, adversity quotient merupakan kemampuan yang dimiliki seseorang dalam mengamati kesulitan dan mengolah kesulitan tersebut dengan kecerdasan yang dimiliki sehingga menjadi sebuah tantangan untuk diselesaikan. Adversity quotient adalah kemampuan atau kecerdasan seseorang untuk dapat bertahan menghadapi kesulitan-kesulitan dan mampu menghadapi tantangan hidup. Paul Gestalt adalah penemu teori IQ. Berdasarkan penelitiannya, ada tingkatan IQ pada masyarakat manusia ini, yakni yang pertama tingkat quitters atau orang-orang yang berhenti. Quitters adalah orang yang paling lemah IQ-nya. Ketika menghadapi berbagai kesulitan hidup, mereka berhenti dan langsung menyerah. Mereka memilih untuk tidak mendaki. Mereka keluar, mundur, dan menghindar dari kewajiban atau tugas-tugas hidup. Mereka tidak memanfaatkan peluang, potensi, dan kesempatan dalam hidup. Contoh, seseorang individu yang tidak berkutik hanya mengeluh ketika ditimpa kondisi buruk, misalnya penderitaan, kemiskinan, dan kebodohan. Yang kedua, tingkat campers atau orang yang berkemah. Campers adalah IQ tingkat sedang. Awalnya mereka giat mendaki, berjuang menyelesaikan tantangan kehidupan, namun di tengah perjalanan mereka berhenti juga. Mereka telah jenuh dan bosan, merasa sudah cukup, mengakhiri pendakian dengan mencari tempat yang datar dan nyaman. Contohnya, seseorang yang mengira bahwa sukses itu adalah yang penting sudah naik kelas atau lulus, meskipun pas-pasan saja sudah cukup. Yang ketiga, tingkat climbers atau orang yang mendaki. Climbers adalah pendaki sejati, orang yang seumur hidup mencurahkan diri kepada pendakian hidup. Mereka paham dan sadar bahwa sukses itu bukan hanya dimensi fisik material, tetapi seluruh dimensi, fisik, moral, sosial, spiritual, dan seterusnya. Mereka adalah orang yang selalu mencari hakikat hidup, hakikat manusia yang diciptakan sebagai makhluk yang paling sempurna dan akan kembali kepada Sang Maha Pencipta, mendaki hidup abadi yang jauh lebih panjang. Baiklah, kesimpulan dari materi yang saya sampaikan adalah bahwa kita dapat mengetahui bahwa IQ, SQ, EQ, PSIQ, dan IQ itu merupakan memiliki arti yang berbeda-beda. Seperti IQ yang memiliki arti taraf kecerdasan intelektual, SQ kecerdasan spiritual, EQ yaitu kecerdasan emosional, PSIQ yaitu kecerdasan kreativitas, dan IQ yaitu kecerdasan menghadapi tantangan. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.